Atas nama Yang Maha Kuasa, aku, João Tuan dari Zwanville, Seneschal dari Champagne, mencatat di sini apa yang kusaksikan dan kudengar selama 6 tahun ketika aku menemani Raja Louis dalam perjalanan hawarinya ke seberang lautan dan setelah kepulangan kami. Pada tahun 1241, Sang Raja mengadakan majelis besar di Somia, di tanah milik Andre. Di sanalah aku hadir dan, sebagai saksi mata, aku menyatakan bahwa itu adalah pertemuan terhebat yang pernah dilihat oleh mataku. Sebab Sang Raja sebagai tanda kehormatan menempatkan di mejanya Sang Pangeran dari Poitiers yang baru saja ia angkat menjadi ksatria pada hari Santo Yohanes. Berhadapan dengan meja kerajaan berdiri tuanku, Raja dari Nafar, mengenakan jaket dan jubah dari Samito, diperindah dengan sabuk emas berhias gesper emas, dan aku berdiri di hadapannya. Sang Raja sendiri mengenakan jaket dari satin biru langit dan di kepalanya terpasang topi kapas yang kurang cocok untuknya. Di semua sayap serta di pavilion utama, berpesta tak terhitung banyaknya ksatria dalam jumlah yang melampaui kemampuanku untuk menghitungnya. Banyak yang bersumpah belum pernah melihat di pesta manapun begitu banyak pakaian dan kain bersulam emas seperti yang dipamerkan di sana, dan diperkirakan tidak kurang dari 3.000 ksatria hadir di sana. Tetapi terjadi atas kehendak ilahi bahwa Sang Raja diserang penyakit parah, membuatnya begitu lemah hingga ia sendiri dianggap salah satu dayang-dayangnya telah menyatakannya meninggal, bahkan telah menarik kain untuk menutupi wajahnya, ketika dayang lain di sisi ranjang yang berlawanan menolak hal itu. Dan demikianlah ketika mendengar kedua wanita itu berselisih, Tuhan kita bekerja pada Sang Raja sesuai kehendaknya dan segera mengembalikan kesehatannya, sebab sebelumnya ia bisu dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu ia meminta agar salib dibawa kepadanya, dan hal itu pun dilakukan. Ketika Sang Ratu, ibunya, mengetahui bahwa ia telah mendapatkan kembali suaranya, sukacitanya tak terkira. Tetapi ketika mengetahui bahwa ia telah menerima salib, ia pun menangis dengan sangat sedih, seolah-olah mereka menyaksikan penderitaannya di hadapan mereka. Begitu Raja menerima salib, ketiga saudaranya pun mengikutinya, diikuti oleh banyak yang lain. Pada Paskah itu, di Fajar tahun 1248, aku mengumpulkan legiun dan fasal-fasalku di Zwanville. Selama berhari-hari kami merayakan dengan pesta dan tarian, dari Senin hingga Rabu, sampai pada Jumat aku mengumumkan, tuan-tuanku, aku akan memulai perjalanan ke seberang lautan, tanpa tahu apakah suatu hari aku akan kembali. Jika ada di antara kalian yang merasa dirugikan oleh tindakanku, sampaikanlah sekarang, dan aku akan memulihkan setiap keluhan terhadap diriku atau para pelayanku. Aku menyelesaikan semua urusan publik di wilayah kekuasaanku. Lalu aku berangkat, ditemani oleh 9 ksatria, membentuk rombongan berjumlah 10. Tak lama kemudian, angin mengembuskan layar, membawa kami hingga daratan tak lagi terlihat, dan yang tersisa hanyalah lautan dan langit. Hari demi hari arus menjauhkan kami dari tanah air tempat kami dilahirkan. Seperti yang kalian lihat, tanpa perlindungan ilahi yang konstan, aku takkan mungkin bertahan selama 6 tahun yang terasa tak berujung di tanah suci itu. Pasukan salib tidak hanya datang dari barat. Sebuah penelitian tahun 2019 mengungkap melalui analisis genetik bahwa banyak tentara salib berbaur dengan penduduk lokal, berperang dan gugur bersama. Kita tak pernah benar-benar tahu jalan apa yang dilalui nenek moyang kita, dan itulah mengapa MyHeritage, sponsor kami, menawarkan pengalaman yang menarik untuk menelusuri akar keluarga Anda. Oh, MyHeritage mengubah pembuatan pohon keluarga Anda menjadi perjalanan yang menarik dan mudah diakses, mengungkap akar Anda dengan cara yang mengejutkan. Meskipun sebagian dari sejarah keluarga saya hilang dalam waktu, masih ada celah yang harus diisi. Sungguh luar biasa ketika saya memasukkan data orang tua saya ke dalam sistem pencarian cerdas platform, dan tiba-tiba pohon saya terhubung dengan seorang kerabat di Australia, mengungkap jaringan nenek moyang yang jauh. Tiba-tiba muncul nama-nama dari abad ke-18 dan bahkan sebelumnya, menunjukkan cabang dari garis keturunan saya yang tidak pernah saya bayangkan ada. Dan sejujurnya, sejak saya membuat akun di MyHeritage lebih dari 2 tahun lalu, proyek bersama pertama kami, pohon keluarga saya meledak dalam ukuran dengan penemuan kerabat baru yang terjadi terus-menerus. Tujuan saya adalah terus menjelajah untuk melihat apakah saya bisa melacak nenek moyang hingga era perang salib. Semua ini berkat MyHeritage, salah satu layanan genealogi terbesar di planet ini, dengan akses ke lebih dari 20 miliar catatan sejarah. Luar biasanya, saya bahkan menemukan foto kakek buyut saya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan yang terbaik, Anda bisa memulihkan, mewarnai, bahkan menghidupkan gambar-gambar lama seperti ini, memberikan kehidupan baru kepada nenek moyang Anda. Pindai kode QR saya atau akses tautan di bawah untuk mencoba versi uji coba gratis selama 14 hari dan temukan semua fitur menarik yang ditawarkan MyHeritage. Ketika kami tiba di Siprus, Raja sudah berada di tempat. Saya
Saya yang tidak memiliki pendapatan setara 1.000 pound telah berutang untuk bepergian ke luar negeri dengan 9 ksatria lainnya. Dan terjadi bahwa setelah mendarat di Siprus dan membayar kapal, saya hanya memiliki 12 pound tersisa. Hanya tersisa beberapa pound. Dan kemudian beberapa ksatria saya memperingatkan bahwa jika saya tidak bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya, mereka akan meninggalkan saya. Namun Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya memberikan bantuan dengan cara berikut. Raja memanggil saya, menahan saya, dan menyetor 800 pound ke dalam peti harta saya, sehingga saya akhirnya memiliki lebih dari yang diperlukan. Dengan dimulainya bulan Maret, berdasarkan dekret kerajaan, raja, para baron, dan peziarah lainnya memerintahkan untuk mengisi kembali kapal mereka dengan anggur dan persediaan. Jadi, mengikuti kalender Julian, raja memerintahkan para baronnya untuk menemaninya dalam kapal mereka menuju Mesir. Pada hari Sabtu, raja berangkat, dan semua kapal lainnya melakukan hal yang sama, menciptakan pemandangan yang memukau karena laut sejauh mata memandang tampak tertutup oleh putihnya layar dengan jumlah 1.400 kapal, besar dan kecil. Pada hari Kamis setelah Pentakosta, raja mencapai Damietta, di mana dia melihat pasukan sultan berbaris di pantai. Itu adalah pasukan yang mengesankan karena baju besi sultan berwarna emas dan berkilau di bawah sinar matahari. Kebisingan yang dihasilkan oleh drum dan trompet Arab mereka menakutkan. Saat saya mendaratkan para pengawalnya, seorang ksatria yang melayani Lord Erad dari Brienne bernama Plungkai mencoba berpindah dari kapal yang lebih besar ke perahu kecilnya, tetapi saat menjauh dia jatuh ke laut dan tewas. Saat kembali ke kapal saya menaikkan seorang pengawal ke perahu kecil saya yang saya angkat menjadi ksatria bernama Lord Hugh de Vanculeur serta 2 pemuda pemberani, salah satunya bernama Lord Vela dari Versi dan Lord William dari Danmarta. Namun keduanya menyimpan dendam yang mendalam satu sama lain dan tidak ada yang berhasil mendamaikan mereka karena di Morer mereka telah bertengkar dengan sengit. Terserah padaku untuk membuat mereka meninggalkan permusuhan dan saling bertukar tanda perdamaian karena aku telah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kami tidak akan menginjakkan kaki di darat selama mereka masih berseteru. Kemudian kami berangkat menuju pantai dan mencapai perahu di dekat kapal besar milik raja. Para prajurit raja berteriak kepadaku karena aku memimpin di depan, tetapi aku mengabaikan suara mereka dan memimpin pendaratan di hadapan pasukan Turki yang besar, sekitar 6.000 kavaleri. Begitu kaki kami menyentuh tanah, mereka menyerang kami dengan serangan yang rapat. Menghadapi serangan itu, kami menancapkan ujung perisai di pasir dan meletakkan tombak di tanah, mengarah ke musuh. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa maju tanpa ditusuk, mereka mundur dalam keadaan kacau. Orang-orang Saracen mengirim 3 pesan kepada Sultan melalui burung merpati, memberitahukan bahwa raja telah mendarat tetapi tidak mendapat jawaban. Sultan sedang sakit. Yakin bahwa dia telah meninggal, mereka meninggalkan Damietta. Raja mengirim seorang pengintai pada malam hari untuk memastikan fakta dan aku kembali untuk melaporkan kepadanya bahwa utusan itu telah memasuki kediaman Sultan dan bahwa kabar itu benar. Segera raja memanggil utusan paus dan semua pejabat tinggi tentara yang menyanyikan lagu-lagu khidmat. Besarlah rahmat yang diberikan para penguasa kepada kami dengan menyerahkan Damietta ke tangan kami karena sesungguhnya orang-orang Turki telah melakukan ketika kami meninggalkan Damietta tanpa menghancurkan jembatan perahu, kami melakukan kesalahan besar yang akan menimbulkan masalah serius. Oleh karena itu, raja dan seluruh rombongan berkuda menuju ke sebuah perkemuhan dekat kota. Saat itulah bangsawan Walter de Utrecht yang sudah mengenakan baju zirah lengkap di dalam tendanya, menaiki kudanya dengan perisai tergantung di leher dan helm menutupi kepalanya. Saat mengangkat tepi tenda, ia berangkat sendirian menuju pasukan Turki. Namun sebelum mencapai musuh, ia terjatuh dari kuda dan kuda betinanya yang lepas berlari dengan seluruh perlengkapan zirahnya menuju barisan musuh. Banyak pasukan Saracen menunggang kuda betina yang menarik perhatian hewan itu. Saksi-saksi melaporkan bahwa 4 prajurit Muslim melewati Walter saat ia terbaring di tanah, menghujamkannya pukulan brutal dengan tongkat mereka. Konstabel Prancis didampingi beberapa pasukan Saracen milik raja bergegas membantunya dan menyeretnya dengan memegang lengan kembali ke tenda. Sesampainya di sana, ia sudah tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dokter dan prajurit Saracen memeriksanya, menyimpulkan bahwa tidak ada risiko kematian dan melakukan pembedahan di kedua lengannya. Saat malam telah larut, Tuan Albert de Nasi menyarankan agar kami mengunjunginya karena ia adalah pria dengan reputasi dan keberanian tinggi dan kami belum sempat menemuinya. Saat memasuki tendanya, pelayan menyambut kami, meminta kami berjalan dengan tenang agar tidak mengganggu tuannya. Kami menemukannya terbaring di atas permadani kulit domba. Kami mendekatinya
hatinya tanpa bersuara, tetapi kemudian menyadari bahwa ia sudah meninggal. Ketika sang raja diberitahu, ia menjawab bahwa ia akan tidak senang memiliki 1.000 orang seperti itu, karena mereka akan melanggar perintah seperti yang telah dilakukan orang tersebut. Setiap malam, orang-orang Saracen menyusup diam-diam ke perkemahan dan membunuh siapapun yang mereka temukan sedang tidur. Begitulah cara mereka membunuh Tuan Courtney. Mereka membaringkannya di atas meja, memenggal kepalanya, dan membawanya pergi. Mereka melakukan ini karena Sultan membayar 1 besant emas untuk setiap kepala orang Kristen. Saat raja sedang berkemah, raja besar dari kain lap mengirim utusan kepadanya, menyapanya dengan sopan dan membawa, antara lain, kabar bahwa ia bersedia membantu sang raja menaklukkan tanah suci dan membebaskan Yerusalem dari tangan orang-orang Saracen. Raja menerima mereka dengan sangat ramah dan mengirim utusannya sendiri sebagai balasan, yang hanya kembali setelah 2 tahun. Tentang bagaimana utusan Raja Prancis diterima, akan kuceritakan persis seperti yang mereka laporkan sendiri kepada raja, dan dalam kisah itu kalian akan mendengar banyak hal aneh. Namun, aku tidak akan menyebutkannya sekarang, karena itu akan terlalu jauh menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Ketika Comte Poitiers tiba, raja mengumpulkan semua baron pasukan untuk memutuskan jalan mana yang harus mereka tempuh, apakah ke Alexandria atau ke Kairo besar. Dan terjadi bahwa Comte Pierre dari Bretanya yang baik dan sebagian besar baron setuju bahwa raja harus mengepung Alexandria karena ada pelabuhan yang baik di dekat kota itu, di mana kapal-kapal bisa berlabuh untuk memasok pasukan. Namun, saudara raja menentang hal ini, menyatakan bahwa ia hanya akan setuju untuk bergerak ke Kairo besar karena itu adalah ibu kota seluruh Mesir, dengan berkata, jika kau ingin membunuh ular, kau harus mulai dengan menghancurkan kepalanya. Maka, raja mengabaikan pendapat baron lainnya dan mengikuti nasihat saudaranya. Suatu malam ketika kami sedang berjaga di menara kura-kura, orang-orang Turki membawa mesin perang bernama Perinel melawan kami, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, dan mengisi ketapel mesin itu dengan api Yunani. Ketika Tuan Walter de Curiel yang baik, yang sedang bersamaku, melihat itu, ia berkata kepada kami, "Tuan-tuan, kita menghadapi bahaya terbesar yang pernah kita alami. Jika mereka membakar menara dan tempat perlindungan kita, kita akan binasa dan terbakar. Tetapi jika kita meninggalkan pertahanan yang dipercayakan kepada kita, kita akan dipermalukan. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini." Saranku adalah, setiap kali mereka melemparkan api ke arah kita, kita berlutut dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan begitu mereka melemparkan pada tembakan pertama, kami langsung menyungkur ke tanah, bertumpu pada siku dan lutut, seperti yang telah diajarkan. Tembakan awalnya melesat cepat di antara 2 menara dan meledak tepat di depan kami, persis di tempat mereka mendirikan penghalang. Untungnya petugas pemadam kami sudah siap menahan api, dan sirene-sirene yang tidak bisa membidik langsung ke sasaran, melemparkan proyektil mereka ke atas, menuju awan, membuat kobaran api jatuh tepat di atas musuh. Itulah sifat api Yunani, menyebar ke depan seperti tong cuka yang tumpah, sementara ekor berapinya membentang seperti tombak raksasa, menderu dengan suara begitu keras hingga bergema bagai guntur surgawi. Api itu seperti naga yang membelah langit. Sedemikian terang cahayanya, menerangi seluruh perkemahan seolah siang hari, berkat masa api yang besar dan kilau intens yang dipancarkannya. 3 kali malam itu kami diserang dengan api Yunani, dan 4 kali lagi mereka meluncurkannya dari ketapel. Bahkan di siang hari mereka membawa Perinel mereka, yang sebelumnya hanya digunakan dalam kegelapan, dan melemparkan api ke menara pengepungan kami. Senjata mereka mengenai dengan ketepatan yang mengerikan, dan demikian 2 menara kami habis dilalap api. Raja Sisilia dilanda amarah, hampir terjun ke dalam api untuk memadamkannya. Meski marah, aku dan para kesatria mengucap syukur pada Tuhan, sebab seandainya kami tidak berjaga malam itu, kami semua pasti telah menjadi abu. Saya dan para kesatria saya memutuskan untuk menyerang sekelompok orang Turki yang sedang mengangkut barang-barang mereka di sebelah kiri perkemahan, dan kami pun melakukannya. Saat melewati perkemahan Saracen, kami berhadapan dengan sekitar 6.000 orang Turki yang sepertinya telah meninggalkan tempat tinggal mereka dan mundur ke ladang. Begitu mereka melihat kami, mereka langsung menyerang kami dengan serangan yang ganas. Selama saya mundur, orang-orang Turki mengepung saya dengan tombak mereka. Kuda saya terkena serangan menekuk lututnya, membuat saya jatuh di atas kepalanya, tetapi saya berhasil bangun dengan cepat, perisai di leher dan pedang di tangan. Tuan Ero de Chivari, semoga Tuhan menerimanya dalam kemuliaannya, yang bertempur di samping saya, mendekat dan bertanya, haruskah kita mundur ke bangunan yang runtuh itu dan menunggu kedatangan raja? Sementara kami bergerak dengan berjalan kaki dan berkuda, segerombolan orang Turki menyerang kami, menjatuhkan saya dan melindas saya.
merenggut perisai saya dari leher. Setelah serangan itu, Tuan Ero de Chivari kembali dan memandu saya sampai kami mencapai tembok bangunan yang runtuh. Namun orang-orang Turki mengepung kami dari segala sisi. Beberapa masuk ke dalam reruntuhan dan menyerang kami dengan tombak dari atas. Kemudian para kesatria saya meminta saya untuk memegang tali kekang kuda mereka. Yang saya lakukan untuk mencegah hewan-hewan itu melarikan diri, sementara mereka mengusir orang-orang Turki dengan keberanian yang begitu besar sehingga mereka dipuji oleh semua prajurit di pasukan, baik oleh saksi mata maupun oleh mereka yang hanya mendengar ceritanya. Pada saat itu, Tuan Hugh dari Skotlandia terkena 3 luka dalam menghiasi wajahnya, sementara Lord Frederick de Lupay menerima tusukan tombak di antara bahunya. Pukulan yang begitu keras hingga darah mengucur dari tubuhnya seperti anggur dari tong yang pecah. Lord Error dari Chivari terjatuh dengan wajah terbelah oleh pedang, bilahnya tertancap sedemikian rupa sehingga hidungnya menjuntai ke bibir seperti buah matang. Aku pun berpaling kepada tuan-tuan kami dan kepada James, semuanya bangsawan, memohon kepada yang terakhir, tolonglah dan selamatkanlah aku di saat genting ini. Belum lagi kata-kataku berhenti bergema ketika Lord Error sambil mengerang berbisik, "Tuan, aku akan mencari pertolongan dari Pangeran Arzu yang kulihat di sana di lapangan." Dan kujawab, "Lakukanlah, Erad, karena akan menjadi kehormatan besar untuk membawa bantuan yang dapat menyelamatkan hidupmu maupun kami." Aku berkata benar, tetapi ia tumbang mati karena lukanya. Meski begitu, ia berhasil mencapai Pangeran Arzu dan memohon agar datang menolong kami. Seorang lelaki kaya yang berada di sana mencoba menghalanginya, namun sang pangeran bersumpah akan melakukan apa yang diminta ksatriaku. Ia lalu mengarahkan kudanya ke kami, diikuti pasukannya dalam serangan cepat. Orang-orang Saracen melihat mereka mundur, sementara aku tetap berdiri, dikelilingi oleh ksatria-ksatriaku. Semua terluka seperti yang kau dengar. Tiba-tiba sang raja tiba dengan seluruh pasukannya, dengan gemuruh terompet dan genderang, berhenti di sebuah bukit. Belum pernah kulihat ia begitu megah, seperti banteng di tengah kawanan, karena ia menonjol di antara semua. Helm emas berkilauan, pedang Jerman diayunkan di tangan kanannya. Ia berdiri di sana, dan kemudian para juara dari pengiringnya, yang namanya telah kusebutkan, menyerbu orang-orang Turki, didampingi oleh ksatria-ksatria paling berani dari batalion kerajaan. Dan ketahuilah bahwa pertarungan senjata yang tak terlupakan terjadi, karena baik busur maupun berikut adalah terjemahan teks Anda ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format yang sama, bestas, namun pukulan yang dilancarkan oleh kedua belah pihak hanyalah pentungan dan pedang. Dengan orang-orang Turki dan pasukan kita benar-benar terjalin. Salah satu dari pengawal saya yang telah melarikan diri membawa panji saya tetapi kembali membawakan saya salah satu kuda poni saya. Saya menaikinya dan berlari ke arah raja, berdiri di sampingnya. Dan banyak yang menyatakan bahwa pertempuran itu akan menjadi akhir kita bersama jika sang raja sendiri tidak hadir pada hari itu. Dalam pertempuran itu, beberapa orang yang awalnya menunjukkan keberanian besar akhirnya melarikan diri dengan cara yang hina, melarikan diri dalam kepanikan melalui jembatan sempit yang saya sebutkan tanpa bisa kita yakinkan satu pun untuk tetap bersama kita. Mereka mungkin bisa mengungkapkan beberapa nama tersebut, tetapi saya menahan diri karena mereka sudah meninggal. Setelah kami mengusir orang-orang Turki dan mengusir mereka dari barak mereka, sementara perkemahan Saracen tetap tidak dijaga karena tindakan kami, orang-orang Badui, dalam jumlah besar menyerbu tempat itu. Mereka tidak meninggalkan apapun di perkemahan, membawa serta semua yang telah ditinggalkan oleh orang-orang Saracen. Namun saya tidak pernah mendengar kabar bahwa orang-orang Badui ini, yang merupakan bawahan orang-orang Saracen, pernah dipermalukan oleh penjarahan atau pencurian apapun, karena itulah kebiasaan dan praktik mereka yang diterima. Pernah menyerang pihak yang kalah. Mari kita lanjutkan tanpa narasi saat malam tiba raja, dan saya kembali dari pertempuran berbahaya tanpa pujian, karena meskipun kami telah mengusir musuh kami, orang-orang saya yang tetap di perkemahan yang ditinggalkan membawakan saya sebuah tenda yang ditawarkan oleh Templar, dan mereka telah menyiapkan jebakan bagiku. Aku berbaring di tempat tidurku karena merasa sangat perlu beristirahat akibat luka-luka yang kuderita sepanjang hari. Namun takdir menyiapkan akhir yang berbeda. Bahkan sebelum fajar sepenuhnya tiba, teriakan bergema di seluruh perkemahan. "Kesenjata!" Aku membangunkan pelayanku yang tidur di kakiku dan memerintahkannya untuk pergi memeriksa situasi. Dia kembali dalam kepanikan dan berkata kepadaku, "Bangun Tuan, bangun cepat. Kaum Saracen maju dengan berjalan kaki dan berkuda. Mereka sudah menguasai sersan-sersan raja yang menjaga mesin-mesin dan mendorong mereka masuk ke dalam garis kita." Aku segera bangkit, mengenakan tunik di bahuku, meletakkan helm di kepalaku dan berteriak kepada para prajurit kami, "Demi Santo Nikolaus, aku tidak akan diam saja. Para ksatriaku, meski terluka,
Eropa bergabung denganku dan kami berhasil mengusir sersan-sersan Saracen dari mesin-mesin itu, memaksa mereka mundur ke sebuah skuadron besar pasukan Turki berkuda yang berposisi dekat mesin-mesin yang telah kami rebut. Aku mengirim utusan kepada raja memohon bala bantuan karena baik aku maupun ksatria-ksatriaku tidak bisa mengenakan baju zirah akibat luka-luka. Raja menjawab dengan mengirimkan bangsawan Walter de Chatillon yang menempatkan dirinya di depan antara kami dan pasukan Turki. Dari kelompok pasukan berkuda Turki itu, 8 kapten mereka menonjol. Semua dilengkapi dengan peralatan megah dan mereka telah mendirikan barikade batu untuk melindungi diri dari pasukan panah kami. Kedelapan Saracen itu tidak henti-hentinya melepaskan panah ke perkemahan kami, melukai banyak prajurit dan kuda kami. Lalu aku dan para ksatriaku berkumpul dan memutuskan bahwa saat malam tiba, kami akan mengambil batu-batu yang mereka gunakan untuk membangun barikade. Tetapi salah satu rohaniwan saya bernama Tuan Jean de Foissy bertindak atas kemauannya sendiri, menunjukkan kesabaran yang kurang. Dia meninggalkan perkemahan sendirian menuju ke arah orang-orang Saracen, hanya mengenakan jubahnya dan dengan helm besi di kepalanya sambil menyeret tombaknya di bawah lengan, menjaga ujungnya menghadap ke bawah agar tidak menarik perhatian. Ketika mendekati musuh yang melihatnya sendirian dan tidak mencurigai apapun, dia memegang tombaknya dengan erat dan menyerang mereka. Tidak satu pun dari kedelapan orang itu mencoba melawan. Mereka semua berbalik dan melarikan diri. Sejak hari itu, rohaniwan saya menjadi terkenal di seluruh pasukan dan para prajurit menunjuk ke arahnya berkata, "Itu dia rohaniwan Tuan Jeanville yang membuat 8 orang Saracen lari pada malam karnaval." Saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang akan saya ceritakan kepada kalian. Pada hari yang sama, kami menguburkan Tuan Hugo de Landry Corps yang membawa benderanya dalam rombongan saya. Saat dia terbaring di peti mati di kapel saya, 6 dari ksatria saya berbaring di atas karung gandum, berbicara keras dan mengganggu kebaktian. Saya mendatangi mereka dan meminta mereka untuk diam, mengatakan bahwa tidak pantas bagi ksatria dan orang terhormat untuk berbicara selama misa. Namun alih-alih tenang, mereka malah menertawakan saya dan di antara tawa mengatakan bahwa mereka akan merayakan pernikahan kembali istri mereka. Saya menegur mereka dan berkata bahwa kata-kata seperti itu tidak adil maupun pantas dan bahwa mereka telah meninggalkan rekan mereka dengan mudah dan demikianlah Tuhan menghukum mereka. Karena keesokan harinya terjadi pertempuran besar karnaval di mana mereka terbunuh atau terluka parah sehingga 6 istri mereka akhirnya menikah lagi. Namun setelah pertempuran yang telah disebutkan, masalah sebenarnya pasukan dimulai karena pada hari ke-9 tubuh orang-orang kami yang telah tewas muncul dari air. Konon hal itu terjadi karena empedu mereka membusuk dan mereka mengapung hingga ke jembatan yang menghubungkan 2 perkemahan. Mereka tidak bisa melewatinya karena jembatan itu sejajar dengan permukaan air. Begitu banyak mayat sehingga sungai tersumbat dari satu tepi ke tepi lainnya, membentang sejauh jarak kecil melawan arus. Raja menyewa 100 pekerja kasar yang sibuk sudah hampir seminggu mengerjakan tugas ini. Mayat orang-orang Sirensons yang disunat dilemparkan ke seberang jembatan dan dibiarkan hanyut mengikuti arus sungai, sedangkan orang-orang Kristen dikuburkan bersama-sama dalam lubang-lubang kuburan massal yang besar. Di sana aku melihat para pelayan pribadi Sang Pangeran Artois dan banyak orang lain yang mencari teman-teman mereka di antara yang mati, tetapi aku tak pernah mendengar ada yang berhasil dikenali. Kami tidak makan ikan di perkemahan selama masa Prapaskah kecuali mudils dan belut, ikan-ikan rakus yang memakan bangkai, dan bencana ini ditambah dengan kondisi daerah yang tidak sehat, tetapi hujan tak pernah berhenti. Kami diserang penyakit perkemahan, suatu kondisi mengerikan yang membuat daging anggota tubuh kami mengerut dan kulit kaki kami dipenuhi bercak-bercak gelap berjamur, mirip sepatu tua yang kering. Daging-daging bengkak muncul pada gusi yang terinfeksi dan tak ada yang bisa lolos dari malapetaka ini, diselamatkan dari cengkeraman maut. Pertanda itu jelas, ketika hidung mulai berdarah, kematian semakin dekat. 15 hari kemudian, orang-orang Turki berusaha membunuh kami dengan kelaparan, merebut beberapa galai mereka dan menyeretnya melalui darat ke sungai. Kapal-kapal itu memutus pasokan kami, sebab tak satu pun dari orang mati. Kami bisa datang dari Damietta untuk mengirim perbekalan ke hulu sungai, terhalang oleh galai musuh. Karena itu, kematian mengerikan melanda perkemahan, dan ketika Paskah tiba, harga melambung tinggi. Seekor sapi bernilai 80 pound, domba 30 pound, babi 30 pound, telur 12 pence, dan sekantong anggur 10 pon. Penyakit semakin parah, dan begitu banyak daging mati tumbuh di gusi rakyat kami, sehingga tukang cukur harus memotongnya agar mereka bisa mengunyah dan menelan. Sungguh memilukan mendengar teriakan mereka yang menjalani prosedur ini di seluruh perkemahan, karena mereka menjerit seperti wanita yang melahirkan. Begitu besarnya rasa sakit. Pada
Pada hari Selasa sebelum Rabu Abu, aku terkena penyakit di mulut dan kaki, disertai demam ganda dan sakit kepala yang begitu hebat sehingga penderitaan mengalir dari kepalaku melalui lubang hidung. Dan karena penyakit-penyakit ini, aku akhirnya berbaring lebih awal dari yang direncanakan. Saat itu pengakuku berada di samping tempat tidurku di tenda, dilanda melankolia yang sama seperti aku. Dan terjadi bahwa saat ia memberikan sakramen, ia pingsan. Melihatnya limbung, aku melompat dari tempat tidur dengan jubahku, namun tanpa alas kaki, memegang piala di lenganku dan membantunya menyelesaikan sakramen sebagaimana mestinya. Saat itu juga, aku menyatakan bahwa aku tidak akan meninggalkannya sampai ia selesai. Ia pulih dan menyelesaikan ritual, melanjutkan misa sampai selesai. Meskipun ia tidak pernah lagi merayakan ibadah ilahi setelah itu, Dewan Kerajaan dan Dewan Sultan menetapkan tanggal untuk meratifikasi syarat-syarat, yaitu Damietta akan dikembalikan kepada Sultan dan ia akan mengembalikan kerajaan Yerusalem kepada Raja. Namun ketika menyadari bahwa ia dan anak buahnya akan binasa jika tetap di tempat itu, Raja memberikan perintahnya dan bersiap untuk berlayar saat senja pada hari Selasa setelah oktav Paskah menuju kembali ke Damietta. Maka pada hari Selasa, kami berlayar setelah makan malam dengan 2 malam di depan kami. Kepada siapa aku telah meninggalkan rumahku, dan ketika tiba saat bayangan memanjang, aku memerintahkan para pelaut untuk mengangkat sau dan membiarkan diri kita terbawa arus. Namun saat kami menyusuri sungai menuju Damietta, sang raja ditangkap sementara orang-orang di darat juga ditawan. Kami menghadapi bencana yang sama, tetapi kami terbawa arus. Orang-orang Saracen yang berdiri di tepi sungai melepaskan panah ke arah kami karena kami menolak untuk mendekati mereka. Anak buahku menutupiku dengan jaket berlapis baja yang kupakai untuk melindungi diri dari hujan anak panah yang menghujani kapal kami. Di haluan kapal menghadap ke hilir, anak buahku berteriak, "Tuan, tuan, pelaut-pelautmu berusaha membawamu ke tepi karena orang-orang Saracen mengancam mereka." Sebagai seorang pria, aku memerintahkan mereka untuk mengangkatku dengan tangan, menghunus pedangku ke arah para pelaut dan memperingatkan mereka, "Aku akan membunuh kalian jika berani membawaku ke tepi." Tak lama kemudian, kami melihat 4 galai sultan mendekat, membawa 1000 orang secara keseluruhan. Mereka datang menyerang kami. Aku mengumpulkan ksatria dan rekan-rekanku dan bertanya pada mereka apa yang harus kami lakukan. Apakah kami akan menyerah kepada galai sultan atau kepada orang-orang di darat? Semua sepakat bahwa kami lebih memilih menyerah kepada galai karena mereka akan menjaga kami tetap bersama daripada jatuh ke tangan orang-orang di darat yang akan mencerai beraikan kami dan menjual kami ke suku Badui. Namun kemudian salah satu anak buahku, seorang asal Dulfar, berkata, "Tuan, aku tidak setuju." Saya menanyakan pendapatnya dan dia menjawab, "Saya percaya kita semua harus menerima kematian agar dapat naik ke surga. Kami tidak menghiraukannya karena saya sudah merasakan takdir kami akan ditangkap." Lalu saya mengambil peti uang dan perhiasan saya dan melemparkannya ke sungai. Begitu juga redik saya. Salah satu anak buah kapal saya kemudian memperingatkan, "Kapten, jika tidak mengaku sebagai sepupu raja, mereka akan membunuh kita semua, mulai dari Anda." Saya membiarkannya mengatakan apa saja, tapi ketika kapal pertama mendekat untuk menabrak kami, mereka mendengar kata-kata awak kapal dan berlabuh di samping kami. Seketika, mereka melemparkan saya ke tanah dan melompat ke atas saya, ingin menyembelih saya karena masing-masing menginginkan kehormatan untuk mengambil nyawa saya. Namun, seorang Saracen memeluk saya, berteriak tanpa henti. Dia sepupu raja. Saat itu, diliputi ketakutan dan lemah karena sakit, seluruh tubuh saya kejang. Saya lalu meminta sesuatu untuk diminum dan mereka membawakan air dalam kendi, tapi hampir tidak bisa membawanya ke bibir dan air itu mengalir kembali melalui hidung. Melihat itu, saya memanggil teman-teman saya dan mengaku bahwa kematian saya sudah dekat karena leher saya dipenuhi tumor. Mereka bertanya bagaimana saya yakin dan segera melihat air mengalir dari tenggorokan dan hidung, lalu menangis tersedu-sedu. Para kesatria Saracen yang hadir melihat rombongan saya menangis, bertanya kepada mereka yang telah menyelamatkan kami tentang alasan tangisan itu. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa saya memiliki tumor di tenggorokan tanpa harapan sembuh. Tapi tiba-tiba salah satu kesatria Saracen yang melindungi kami berkata untuk menghibur kami, "Dia akan memberiku minuman yang akan menyembuhkannya dalam 2 hari." Dan begitu dia, pada hari Minggu berikutnya, Amir memerintahkan agar aku dan tawanan lainnya dibawa ke tepi sungai. Saat aku menyeret pendeta yang mulia Tuan Joao keluar dari ruang bawah galai, ia telah pingsan. Lalu mereka membunuhnya dan melemparkan tubuhnya ke air. Melalui penerjemah Saracenku, aku menyampaikan kemarahanku, menyatakan bahwa tindakan itu hina dan bertentangan dengan ajaran Salahuddin yang melarang membunuh siapapun yang telah
telah berbagi roti dan garam dengan kita. Mereka membalas bahwa orang-orang yang tak berguna, yang lemah karena sakit, tidak layak dianggap sebagai manusia. Pada hari Kamis sebelum kenaikan, kami tiba di tempat perkemahan didirikan, dan Raja dibawa ke darat, ditempatkan di sebuah paviliun dekatnya. Sultan telah menyepakati bahwa pada hari Sabtu sebelum kenaikan, Damietta akan diserahkan kepadanya, dan sebagai gantinya, dia akan membebaskan sang raja. Namun para emir yang telah disingkirkan Sultan dari Dewan Penasihatnya, digantikan oleh pengikut dari negeri-negeri jauh, berkumpul dalam sebuah majelis. Seorang tetua bijak, seorang Saracen, berseru kepada mereka, "Tuan-tuan, kalian menyaksikan penghinaan dan aib yang ditimpakan Sultan kepada kita, mencabut martabat yang diberikan ayahnya kepada kita." Lalu, para emir melemparkan api Yunani ke arahnya, membakar menaranya. Api menyebar dengan dahsyat. Aku belum pernah melihat nyala api yang begitu perkasa, atau tiang api yang begitu kolosal. Melihat api itu, Sultan turun terburu-buru, dan saat berlari ke sungai, salah seorang emir menikamnya. Dengan tombak menancap di antara tulang rusuknya, Sultan mundur ke arah sungai. Masih tertusuk senjata itu, sementara para pengejarnya menangkapnya di air dan mengeksekusinya dekat galai kami, tempat kami berada. Salah seorang Saracen membelah dadanya dengan pedang dan mencabut jantungnya, lalu berjalan menuju raja dengan tangan masih berlumuran darah dan berseru, "Apa yang akan kau berikan padaku? Aku telah menyingkirkan 5 musuhmu yang akan menjadi kehancuranmu jika mereka hidup." Raja tetap diam. Tak lama kemudian, sekitar 30 orang mendekati kapal kami, mengacungkan pedang terhunus dan kapak Denmark. Aku bertanya kepada Tuan Baldwin dari Ibelin yang menguasai bahasa Arab apa yang dikatakan orang-orang itu, dan dia menjawab bahwa mereka mengaku datang untuk memenggal kepala kami. Banyak yang mengaku dosa kepada seorang saudara dari Trinitas yang terhubung dengan Pangeran Flandria. Adapun aku tidak ingat dosa apapun yang telah kulakukan, hanya berpikir bahwa semakin aku melawan pukulan itu, semakin buruk akibatnya. Kemudian, aku membuat tanda salib dan berlutut di kaki seorang pria yang mengacungkan kapak Denmark. Tuan dari Ibelin, pengawal Siprus, berlutut di sampingku dan mengaku dosa kepadaku, tetapi ketika aku bangkit, aku sudah tidak ingat lagi kata-katanya. Mereka membawa kami pergi dari sana dan mengurung kami di ruang bawah galai, bersama dengan banyak dari kelompok kami. Mereka berpikir bahwa mereka bertindak demikian untuk menghindari serangan kelompok, memilih untuk menghabisi kami satu persatu. Kami menghabiskan sepanjang malam dalam kondisi menyedihkan itu, begitu berdesakan hingga kakiku menyentuh wajah bangsawan Pangeran Pedro dari Bretanya dan kakinya menyentuh wajahku. Akhirnya Patriark Yerusalem yang sudah berusia 80 tahun memperoleh surat jaminan keamanan dari putra-putra Sultan dan menyerahkannya kepada Raja, memfasilitasi perundingan untuk pembebasan kami. Setelah syarat-syarat ditetapkan dan disumpah oleh Raja dan para emir, disepakati bahwa kami akan dibebaskan pada tanggal yang telah ditentukan. Namun meskipun Raja dan tahanan lainnya seharusnya dibebaskan saat fajar, kami ditahan hingga senja tanpa diberikan makanan sepanjang hari. Bahkan para emir pun yang menghabiskan hari mereka dengan berdebat. Salah satu dari mereka, mewakili faksinya, berkata, "Tuan-tuan, jika kalian mendengarkan aku, kita harus mengeksekusi raja dan orang-orang kaya yang hadir di sini. Dan dengan demikian, kita akan bebas selama 40 tahun dari ambisi anak-anak mereka yang masih muda." Namun seorang Saracen lain yang lahir di Maroko membantah, "Jika kita membunuh raja setelah membunuh sultan, akan tersiar kabar bahwa orang Mesir adalah yang paling hina dan berkhianat. Nasib kami tergantung pada seutas benang, hingga seorang emir yang memusuhi kami yakin bahwa kami semua akan dibunuh, turun ke tepi sungai dan mulai berteriak dalam bahasa Arab kepada para komandan galai, melepas serbannya dan mengibarkannya sebagai isyarat. Saat itulah kami menyadari semua orang sudah menganggap diri mereka hilang dan air mata yang tak terhitung telah ditumpahkan. Namun, sebagaimana Tuhan yang tak pernah meninggalkan umatnya, menghendaki pada petang hari diputuskan bahwa akhirnya kami akan dibebaskan. Kami memohon untuk diizinkan pergi, tetapi mereka menjawab bahwa kami tidak akan diizinkan pergi sampai kami makan, karena itu akan sebuah penghinaan terhadap emir, kata mereka. Jika kami pergi dari penjara mereka dalam keadaan lapar, mereka memberikan kami kue keju, dikeringkan di bawah matahari untuk menghindari cacing, dan telur rebus selama 4 atau 5 hari, dicat di luar dengan berbagai warna sebagai penghormatan kepada kami. Kami kemudian diantar ke daratan dan berjalan maju untuk bertemu dengan raja yang mereka bawa dari paviliun atau dari tepi sungai tempat mereka menahannya. Sekitar 20.000 sarsan dengan pedang terselip mengikutinya berjalan kaki. Apa yang kita lakukan di Zasinaka? Raja mengirimkan saudara-saudaranya, Pangeran Flandria dan bangsawan lainnya pada hari Minggu dan mengucapkan kata-kata ini kepada mereka, "Tuan-tuan, ibuku
sang ratu memerintahkan agar aku kembali ke Prancis. Kerajaanku dalam bahaya besar karena tidak ada perdamaian atau gencatan senjata dengan Raja Inggris. Orang-orang di negeri ini yang telah aku ajak bicara mengatakan bahwa jika aku pergi, negeri ini akan hilang. Karena itu, aku memohon kepada kalian, katanya, untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Dan karena keputusan ada di tangan kalian, aku memberikan waktu 1 minggu mulai hari ini untuk memberikan jawaban kalian. Lakukan apa yang kalian anggap terbaik. Jadi pada hari Minggu berikutnya, kami kembali menghadap raja. Dan kemudian dia bertanya kepada saudara-saudaranya, para baron lainnya, dan Pangeran Flandria, arahan apa yang hendak mereka berikan kepadanya untuk pergi atau tetap tinggal. Si pendeta mengaku kepadaku bahwa dia tidak melihat bagaimana raja bisa tinggal dan memohon kepadaku dengan sangat agar aku berbagi kapalnya. Aku menjawab bahwa itu di luar kemampuanku, karena seperti yang dia tahu, aku tidak memiliki apa-apa. Aku telah kehilangan segalanya di air ketika aku ditangkap. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa menurut pendapatku, raja harus tetap bertahan. Dengan marah, si pincang membalas, bagaimana mungkin raja mempertahankan posisinya dengan begitu sedikit pasukan? Aku pun menjawab dengan kesal, karena ucapannya terasa seperti serangan pribadi. Baiklah Tuan, akan kuatakan yang sebenarnya karena kau bersikeras entah benar atau tidak. Aku tidak tahu bahwa raja belum mengeluarkan 1 sen pun dari hartanya sendiri, hanya menggunakan sumber daya gereja. Sekarang, biarlah raja menginvestasikan sesuatu dari sakunya sendiri, mengirim utusan dan merekrut kesatria dari Maria dan seberang laut. Belum lama kami meninggalkan tempat itu, aku diserang dari segala arah. Wah Tuan Joinville, kata mereka, raja pasti gila jika mendengarkanmu melawan semua nasihat kerajaan Prancis. Begitu meja disiapkan, aku duduk di samping raja selama pesta, di tempat yang selalu disediakannya untukku ketika saudara-saudaranya tidak hadir. Namun sepanjang makan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, berlawanan dengan kebiasaannya, karena biasanya dia memberiku perhatian di meja makan. Dan jujur saja, kukira dia marah padaku karena aku mengatakan bahwa dia tidak akan mengeluarkan uangnya sendiri, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan murah hati. Dan begitu, sementara aku tetap diam, raja mendekat dan membungkuk di atas bahuku, meletakkan kedua tangannya di kepalaku. Sejenak, kukira itu Tuan Filipe yang menggangguku hari itu karena nasihat yang kuberikan kepada raja. Tetapi terkecoh, aku berkata, biarkan aku Tuan Filipe, sambil menggelengkan kepala. Tangan raja meluncur di wajahku dan aku mengenalinya melalui zamrud yang ia kenakan di jarinya. Lalu ia berkata kepadaku, tenanglah, karena aku ingin tahu bagaimana beraninya seorang pemuda sepertimu memberanikan diri untuk menasihatiku agar tetap tinggal, bertentangan dengan pendapat semua bangsawan dan orang bijak dari Prancis yang merekomendasikanku untuk pergi. Apakah maksudmu selanjutnya bahwa aku akan melakukan kesalahan dengan pergi? Ya Tuanku, dengan pertolongan ilahi. Tentu saja, jika aku tetap, engkau pun tetap. Dan aku menambahkan, ya, dengan suatu cara, baik atas inisiatifku sendiri atau orang lain. Keputusan raja untuk tetap tinggal diumumkan dalam pesta Santo Yohanes. Kemudian raja berseru dengan lantang, seolah-olah marah. Sudah sebulan sejak aku menyatakan keinginanku untuk tetap di sini, dan hingga kini tidak ada upaya apapun untuk menahanku. Tuanku, kami tidak dapat berbuat apa-apa karena semua orang menilai diri mereka terlalu tinggi. Karena mereka ingin kembali ke rumah masing-masing, sehingga kami tidak berani memenuhi permintaan mereka. Dan siapapun yang mengklaim bahwa proposal itu adalah yang paling menguntungkan yang bisa mereka dapatkan. Karena, Tuanku, kata mereka, Yohanes menyiapkan anak sapi, tetapi kami tidak berani memenuhi permintaannya. Aku berada di kamar kerajaan ketika mendengar kata-kata itu. Lalu raja memerintahkan, panggil senatorial Hita. Lalu aku mendekatinya dan ia mengundangku untuk duduk. Berkata dengan suara berat, senatorial, kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu dengan baik. Kini rakyatku membawa kabar bahwa mereka menganggapmu berhati penuh pamrih. Bagaimana kau menjelaskan ini, Tuan? Aku menjawab, aku tidak dapat menyangkal karena seperti yang kau ketahui, aku terperangkap di perairan dan tidak ada lagi yang tersisa bagiku. Aku kehilangan semua yang kupunyai. Kemudian dia bertanya, berapa yang kau minta? 2.000 pound sampai Paskah untuk 2/3 tahun, aku menyatakan. Dan apakah kau sudah membuat kesepakatan dengan seorang kesatria? Dia bertanya. Ya, aku mengonfirmasi dengan Tuan Damai beserta Mumulan. Dia dan 2 kesatria lagi yang telah berkomitmen untuk 400 pound masing-masing sampai Paskah. Dia menghitung dengan jari. Ini berjumlah 1.200 pound. Kesatria baru John akan membutuhkan biaya yang mahal. Jadi pertimbangkan Tuan, aku bersikeras. Aku sendiri akan membutuhkan 800 pound untuk melengkapi diriku, mempersenjatai dan mengalahkan kesatria-kesatriaku jika kita tidak ingin mereka makan di rumahmu. Raja kemudian berpaling kepada pengikutnya.
berikutnya. Sesungguhnya aku tidak melihat sesuatu yang berlebihan dalam hal ini. Aku akan menahanmu, katanya kepadaku. Sementara Raja memperkuat Caesarea, para utusan dari bangsa Tartar kembali. Mereka telah mencapai pelabuhan Antioch dan dari sana menuju Raja Besar Tartar dalam sebuah perjalanan yang memakan waktu bertahun-tahun, menunggang 10 lig per hari. Mereka menemukan seluruh tanah ditaklukkan oleh bangsa Tartar dengan kota-kota yang hancur dan gunungan tulang orang mati. Mereka bertanya bagaimana mereka mencapai kekuatan sedemikian rupa hingga begitu banyak yang binasa. Dan jawabannya adalah ini. Mereka menyampaikan kepada raja kisah tentang bangsa Tartar, menceritakan bahwa rakyat mereka muncul di hamparan pasir yang luas, di mana tanahnya tandus. Dataran itu bermula di dekat batu-batu besar yang luar biasa, terletak di ujung dunia, menghadap ke arah timur, dan di sana mereka mengklaim keturunan Gorgon Magog terpojok. Mereka tiba di ujung dunia ketika Sang Antikristus datang untuk memusnahkannya, membawa serta ras Tartar. Raja besar bangsa Tartar, setelah menerima para utusan dan hadiah mereka, mengirimkan pesan balasan kepada sang penguasa melalui para kurirnya, menyatakan kebaikan tertinggi adalah perdamaian, sebab di negeri yang damai, bahkan mereka yang berjalan dengan 4 kaki merumput dengan tenang, dan mereka yang membajak ladang melakukannya tanpa ketakutan. Inilah peringatan kami. Kau takkan mencapai perdamaian kecuali melalui tangan kami, sebab raja-raja seperti si Anu dan si Anu, dan mereka menyebut banyak nama, semuanya telah tumbang di bawah pedang kami. Karena itu, kami perintahkan kau untuk mengirimkan emas dan perak setiap tahun, agar persekutuan kita tetap terjaga. Jika kau menolak, kami akan menghancurkanmu dan bangsamu, seperti yang kami lakukan pada mereka yang telah kami sebutkan. Sang raja pun dipenuhi penyesalan telah mengirim para utusannya. Kami juga menemukan bahwa sang raja sendiri mengurus penguburan orang-orang Kristen yang dibunuh oleh anak-anak putri duyung. Dengan tangannya, ia mengangkat mayat-mayat yang sudah membusuk dan berbau, membawanya ke liang kubur tanpa pernah menutup hidung, meski yang lain melakukannya untuknya. Pekerja yang direkrut dari berbagai daerah dipindahkan untuk memperkuat pertahanan kota, mendirikan tembok kokoh dan menara tinggi. Ketika kami tiba di perkemahan, ternyata ia sendiri telah menandai lokasi untuk tempat penginapan kami. Tempatku secara strategis ditempatkan di samping Count of Eu karena ia menikmati kebersamaanku. Namun izinkan aku menceritakan kenakalan yang biasa dilakukan sang Count. Aku mendirikan sebuah gubuk di mana aku biasa berbagi makanan dengan para kesatriaku, diterangi cahaya yang masuk melalui pintu. Pintu ini, anehnya, menghadap ke kamar sang pangeran. Licik seperti dirinya, ia menciptakan sebuah alat kecil untuk melemparkan benda-benda ke arah kami. Dia mengamati jam makan kami, menempatkan alatnya sejajar dengan meja, dan melancarkan serangan, memecahkan kendi dan piala. Dia memiliki kandang ayam, dan seseorang entah siapa memberinya seekor beruang muda. Dalam salah satu leluconnya, dia melepaskan beruang itu di antara unggas-unggasku, membantai selusin dari mereka sebelum kami bisa campur tangan, sementara penjaga kandang berusaha mengusir hewan itu dengan memukul-mukulkan roknya. Kini, aku akan menceritakan bagaimana aku mengurus urusanku selama 4 tahun yang kuhabiskan di luar negeri setelah kepergian saudara-saudara raja. Aku mempekerjakan 2 kapelan, satu membacakan jam-jam doaku di depanku saat fajar, sementara yang lain menunggu sampai para kesatriaku dan anggota rombonganku yang lain bangun. Setelah menghadiri misa, aku menghadap raja. Jika dia memutuskan untuk berkuda, aku menemaninya. Terkadang utusan datang dengan urusan mendesak dan kami menghabiskan seluruh pagi untuk menyelesaikannya. Tempat tidurku disusun di dalam tendaku sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa masuk. Tanpa melihatku berbaring, ini kulakukan untuk mencegah desas-desus tentang perempuan. Ketika perayaan Santoremi mendekat, aku mengisi kembali kandang babiku dengan babi dan kandang dombaku dengan domba, serta menyediakan tepung dan anggur yang cukup untuk persediaan rumah selama musim dingin. Aku melakukan ini karena harga naik di musim dingin akibat laut yang lebih berbahaya di musim dingin daripada musim panas. Biasanya aku membeli sekitar 100 barel anggur, selalu memastikan yang terbaik diminum terlebih dahulu. Adapun anggur para pelayan, kusuruh campur dengan air, tapi airnya lebih sedikit, namun di anggur yang ditujukan untuk para skuad. Di mejaku sendiri, aku menyajikan untuk para ksatria sebuah kendi besar anggur dan satu lagi air, agar mereka bisa mencampurnya sesuai selera. Sekarang aku akan menceritakan tentang seorang ksatria yang ketahuan di rumah pelacuran. Sesuai kebiasaan daerah itu, dia diberi pilihan, diseret dengan tali melalui perkemahan, hanya mengenakan kemeja atau kehilangan kudanya dan baju besi, serta diusir dari pasukan. Dia memilih untuk menyerahkan kuda dan baju besinya kepada raja dan meninggalkan perkemahan. Lalu, aku pergi memohon kepada raja agar memberikanku kuda
itu. Konon dia adalah seorang bangsawan yang bertugas di pasukan. Raja menjawab bahwa permintaanku tidak masuk akal karena kuda itu masih bernilai antara 80 hingga 100 pound, jumlah yang tidak sedikit. Sementara raja memperkuat kota, para pedagang tiba di perkemahan, membawa kabar bahwa Raja Tartar telah menaklukkan Baghdad, tempat pasukan Paus berada, penguasa kota itu, dan kepada siapa mereka menunjuk Khalifah Baghdad untuk menyembunyikan pengkhianatan mereka dan menyalahkan Khalifah atas kejatuhan kota. Dia memerintahkan agar Khalifah dipenjara dan dikurung dalam sangkar yang terbuka ke langit, membuatnya kelaparan sekeras mungkin tanpa membunuhnya, lalu memerintahkan untuk menanyainya apakah dia merasa lapar. Khalifah mengaku iya, dan itu tidak mengejutkan. Lalu penguasa Tartar itu menyuruh membawa piring besar berlapis emas penuh dengan permata dan batu mulia berharga dan bertanya, "Kau mengenali harta ini?" Dan Khalifah menjawab, "Ya, ini milikku." Kemudian dia bertanya, "Apakah Khalifah sangat menyukainya?" Dan dia menjawab, "Ya, karena engkau sangat menghargainya," deklar pemimpin Tartar. "Mendekatlah, pilih yang kau inginkan dan makanlah." Sang Khalifah membantah bahwa hal itu mustahil, karena itu bukan makanan yang bisa dikonsumsi. Kemudian penguasa Tartar berkata, "Kini engkau melihat dalam piring ini di mana perlindunganmu bersemayam, sebab jika engkau telah membagi sebagian dari hartamu, itu akan menjadi perisaimu melawan kami jika engkau telah menggunakannya, sedangkan kini itu tak ada saat kau paling membutuhkan." Ketika Raja Louis meninggalkan kota Sageta yang telah dia perkuat dengan tembok kokoh dan menara tinggi, serta parit luas yang tergenang air di dalam dan luar, sang patriark dan para bangsawan wilayah itu mendatanginya dan berkata demikian, "Tuan, engkau telah memperkuat kota-kota Sageta, Caesarea dan kota Jaffa secara luar biasa untuk kebaikan tanah suci, atau engkau telah membentengi dengan perkasa kota Acre oleh tembok dan menara yang dibangun atas perintahmu. Wahai Tuan, kami bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa kehadiranmu yang berkepanjangan tak lagi membawa manfaat bagi kerajaan Yerusalem. Karenanya, kami setuju dan menyarankan agar engkau berangkat ke Prancis setelah Paskah mendatang." Mengikuti pendapat patriark dan para baron, sang raja kemudian mempersiapkan kepulangannya dengan kapal-kapalnya siap pada malam Santo Markus setelah Paskah. Di hari itu, raja dan ratu naik kapal dan angin baik bertiup untuk kepergian kami. Pada hari Santo Markus, raja mengungkapkan padaku bahwa dia lahir pada tanggal itu, dan kujawab bahwa dia juga bisa mengatakan telah terlahir kembali karena telah lolos dari tanah yang begitu berbahaya. Maka pada perayaan Santo Bartolomeus meninggalkan dunia ini Louis, seorang raja yang baik, pada tahun anugerah 1270 inkarnasi Tuhan kita. Tulang belulangnya disimpan dalam relikui, beristirahat di Saint-Denis, Prancis, tempat yang dia pilih sendiri untuk peristirahatan abadinya. Masih ada satu kisah yang ingin kubagikan untuk menghormati Raja Suci kita. Dalam mimpi, kulihat dia berdiri di depan kapelku di Dronfield, dipenuhi sukacita dan ketenangan, yang membuat hatiku penuh kebahagiaan karena dapat menyambutnya di kastilku. Lalu kukatakan padanya, "Tuan, ketika Anda meninggalkan tempat ini, aku akan menjamu Anda di propertiku di Chevillon." Dia sambil tersenyum menjawab, "Demi imanku, Tuan dari Dronfield, aku tidak terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini. Kumaklumkan kepada semua orang yang telah kurekam di sini. Sebagian besar perbuatan Raja Suci kita ini disaksikan oleh mataku dan telingaku. Kusebutkan ini agar mereka yang mendengar karya ini percaya tanpa keraguan pada apa yang diceritakan di sini, karena semua benar-benar kulihat dan kudengar, dan kata-kata ini ditulis pada tahun anugerah Sekikudakat 9 di bulan Oktober. Anda telah menyaksikan suara-suara dari masa lalu. Sekali lagi, terima kasihku kepada warisanku. Atas dukungannya, gunakan tautan di bawah untuk mencoba periode uji. Coba gratis 14 hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.